avometer adalah alat ukur elektronik serbaguna yang menggabungkan beberapa fungsi pengukuran dalam satu perangkat. Alat ini utamanya digunakan untuk mengukur 3 besaran listrik dasar, diantaranya yaitu ada arus, tegangan, hambatan, baik untuk arus searah maupun arus bolak-balik. Selanjutnya ada fungsi-fungsi avometer atau ampermeter. Ampermeter digunakan untuk mengukur arus listrik. Lalu ada voltmeter, digunakan untuk mengukur tegangan atau beda potensial listrik. Dan yang terakhir yaitu ada ohmmeter, digunakan untuk mengukur hambatan atau resistansi komponen elektronik. Multimeter terbagi menjadi 2 jenis, yaitu multimeter analog dan multimeter digital, di mana multimeter analog menggunakan jarum penunjuk pada skala, sehingga cocok untuk melihat perubahan nilai secara langsung, tetapi membutuhkan ketelitian saat membaca hasil. Sedangkan multimeter digital menampilkan hasil dalam bentuk angka di layar, sehingga lebih mudah digunakan, lebih akurat, dan memiliki fitur yang lebih lengkap. Pada video penjelasan kali ini, kami akan menjelaskan khusus mengenai cara penggunaan dan cara menghitung dari alat pengukuran multimeter analog. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian dari multimeter analog. Yang pertama, kotak meter. Kotak meter ialah casing atau pelindung luar yang berfungsi untuk melindungi komponen-komponen internal multimeter dari benturan dan debu. Yang kedua, skala. Skala adalah papan yang berisi angka-angka dan garis skala untuk membaca hasil pengukuran, baik itu tegangan AC dan DC, arus DC, maupun hambatan OHM. Yang ketiga itu jarum penunjuk meter. Jarum yang bergerak untuk menunjukkan nilai atau besaran hasil pengukuran pada papan skala. Yang keempat, skrup berwarna putih itu adalah zero adjusting screw. Skrup untuk mengatur posisi jarum agar tepat berada di angka 0 di sebelah kiri skala sebelum memulai pengukuran, biasanya untuk arus dan tegangan. Yang kelima adalah selektor ohmmeter. Bagian ini berfungsi untuk mengukur hambatan listrik atau mengecek apakah sebuah kabel putus, di mana kamu harus memilih faktor pengalih seperti kali 1 atau kali 10 dan selalu melakukan kalibrasi jarum ke angka 0 di sebelah kanan sebelum memulai pengukuran. Keenam ada selektor DC volt. Selektor ini digunakan khusus untuk mengukur tegangan arus searah seperti pada baterai, aki, atau adaptor dengan cara memilih batas ukur yang lebih besar dari tegangan yang akan diperiksa agar alat tidak mengalami kerusakan atau terbakar. Ketujuh, selektor AC volt. Bagian ini berfungsi untuk mengukur tegangan arus bolak-balik seperti tegangan listrik dari PLN di rumah, di mana kamu perlu berhati-hati dalam memilih batas ukur yang tepat. Biasanya posisi 250 volt untuk listrik rumah demi keamanan. Yang kedelapan, selektor ampermeter. Selektor ini digunakan untuk mengukur besarnya kuat arus listrik searah dalam satuan miliampere, yang cara pengukurannya harus dilakukan secara seri atau memutus jalur rangkaian terlebih dahulu agar arus bisa mengalir melewati multimeter. Berikutnya ke-9, di samping kiri itu ada zero ohm adjust knob atau knob kalibrasi ohm. Tombol putar untuk mengatur posisi jarum ke angka 0 di sisi kanan skala ohm. Dilakukan sebelum mengukur resistansi. Yang ke-10 adalah lubang kutub positif, tempat mencolokkan kabel tes merah positif. Yang ke-11 lubang kutub negatif, tempat mencolokkan kabel tes lead hitam, kabel negatif. Yang ke-12 probe atau tes lead berwarna merah, kabel penghubung positif yang ditempelkan ke titik pengukuran pada rangkaian elektronika. Yang ke-13 probe atau tes lead berwarna hitam, kabel penghubung negatif yang ditempelkan ke titik pengukuran pada rangkaian elektronika. Nah, di sini kita akan mengukur hambatan. Selektornya ini kita arahkan ke ohm. Sebelum memulai, pastikan dulu bahwa multimeter yang digunakan itu masih berfungsi dengan baik dengan cara mengkalibrasinya. Kedua ujung probe kita satukan dan bisa dilihat bahwa posisi jarum tidak berada di angka 0. Maka knopnya ini kita putar sampai jarum berada di angka 0. Setelah selesai kalibrasi, resistor sudah bisa kita ukur dan di sini selektornya itu berada di kali 1000 dengan posisi jarum berada di angka 10 dan 20. Terdapat 5 garis pembagi. Ini berarti setiap garis bernilai 2 satuan. Jarum menunjuk tepat pada garis kedua setelah angka 10 yang berarti nilainya adalah 14. Cara perhitungannya itu seperti ini. Hasil skala kita kalikan dengan posisi selektor sehingga kita dapatkan hasil 14 ohm. Tidak lupa untuk selalu kalibrasi saat posisi
posisi selektor diubah. Kemudian selektor kita putar ke posisi kali 100 dan posisi jarumnya itu berada di angka 100 dan 200. Terdapat 5 garis pembagi, berarti setiap garis bernilai 20 unit. Posisi jarum tepat berada di garis kedua setelah angka 100. Jadi nilai pada skalanya itu 140. Dan yang terakhir kita arahkan selektor ke posisi kali 10 dan posisi jarum berada di skala 500 dan 1000. Jarum tersebut terlihat menunjuk tepat pada garis kedua setelah angka 500. Jadi nilai skalanya itu 7000 ohm. Kemudian kita lanjut mengukur tegangan DC. Nah, di sini kita putar selektornya di 2,5 volt dan posisi jarum berada tepat di angka 150. Sehingga nilai yang didapatkan yaitu 1,5 volt. Selanjutnya, kita putar selektor ke 10 volt dan posisi jarum menunjuk di antara 2 dan 4. Jarum terlihat berada tepat di angka 3, maka hasil yang didapatkan yaitu 3 volt. Untuk cara menghitung hasil pada tegangan DC yaitu posisi jarum dibagi skala maksimum, kemudian dikalikan dengan posisi selektor. Kemudian yang terakhir, mengukur tegangan AC. Di sini kita putar selektornya ke 250 volt dan jarum penunjuknya berada di antara 200 volt dan 250 volt. Terdapat 10 garis kecil, ini berarti setiap garis kecil bernilai 5 volt, sehingga hasil yang didapatkan yaitu 220 volt.